Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Juga seperti itu. Ini 4 madhab. Jadi generasi yang bisa dipertanggungjawabkan perilaku keberagamaannya itu adalah generasi salaf. Kanjeng Rasul ngendika kurun terbaik itu ya sahabat, tabiin, tabiin. Nyolot mengguri, nyolot elek gitu loh ya. Nyolot mengguri, nyolot elek. Walek dhewe zamane awake dhewe. Walek dhewe. Tapi engko enek sing luwih elek meneh zamane anake dhewe. Bukan masalah teknologi. Kalau teknologi zaman sahabat HP belum enek, Android urung enek. Tapi keimanan dan ketakwaannya, contohnya banyak itu ya. Contohnya banyak. Di era sahabat orang kakinya terkena panah mau diamputasi nggak kuat karena belum ada pemati rasa. Ya, pas sujud saja nanti sampai cabut, dicabut gak kroso, saking khusyuke salate. Ada sahabat Urwah itu sholat mencrok ini, doro mencrok di pundake, saking antenge. Jomene awake dhewe kena panah, salat dicakot nyamuk ngene suwi mentok ya. Ya gedrukne tenan. Jadi wis hayata bimakna bauda, ya adom banget. Zamane awake dhewe karo zamane sahabat. Banyak sahabat itu salat malam khatam Quran itu banyak. Awake dhewe setahun pisan rong tentu, Ramadan tok rong tentu ya. Senengannya maca kul huping 3 ya. Itu cik mending alhamdulillah katanya. Jadi kalau ingin beragama dengan beragama yang bisa dipertanggungjawabkan, ikuti ulama salaf. Fa innahum as-sawadul a'dham, merekalah yang disebut sawadil a'dham. Ya, golongan mayoritas lah sawadil a'dham kira-kira. Wahum al-muwafiquna ulama al-haramain. Siapa mereka? Yaitu yang cocok dengan ulama-ulama haramain, Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah zaman di orang Mekah Madinah zaman belakangan, karena yang belakang ini ya Wahabi. Ya, kapan haji 2015 itu kan saat dari kalau kan belajar. Saya ingin mempraktekkan ngusap mimbar Rasulullah. Urung sampai demek ngono wis di haram. Aduh lah iki. Haram. Nah. Jadi ya ulama-ulama haramain as-syarifain yang mulia di Mekah dan Madinah. Wa ulama al-Azhar as-Syarif, ulama al-Azhar. Universitas tertua itu Universitas Al-Azhar, didirikan oleh Bani Fatimiyah Mu'izzuddinilah tahun 1969. Ada yang betul 970 sampai 972. Ya, ini perpindahan dari Tunisia ke Mesir. Ya, panglimanya Jauhar As-Sikili, Sicilia. Ora kok As-Sikili mergo duwe sikil ya. Jauhar As-Sikili itu Sicilia jar sayanya. Jauhar As-Sikili. Dulu Fatimiyah, madhabnya Syiah dulunya. Di pendirian pertama Bani Fatimiyah, Al-Azhar itu adalah mengajarkan Syiah. Beralih ke Ahlus Sunnah ketika dipegang oleh pahlawan Islam dalam perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Mesir, ya, merubah
Al-Azhar yang tadinya Syiah diliburkan lama itu 96 tahun di sekolah. Sama libur Covid itu pinten bulan zaman ya? Setengah tahun ya, setengah tahun. Itu Al-Azhar itu liburnya meh 1 abad. Ya. Jadi ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dimasukkan lagi Al-Azhar di zamannya Baibas Al-Bundukdari, ya, Baibas Al-Bundukdari dari Mameluk Mesir juga ya. Libur masa abadnya. Di ulama Al-Azhar As-Syarif alladzina hum qudwatu rohti ahlil haq. Ya, ulama-ulama yang saya sebutkan tadi yaitu ulama Haramain Mekah Madinah di zaman dulu, kemudian ulama Al-Azhar As-Syarif. Nah, mereka adalah ya, golongan ahli kebenaran. Golongan ahli kebenaran. Lah nya saiki awake dhewe cara rono yo kangelan. Ya, nyang Mesir ya ora gampang. Ya. Ngaji nyang Mekah Madinah iso-iso dadi Wahabi. Ya. Yo golek pondok-pondok sing terjangkau. Kula ten Lirboyo. Kula 89 sampai 94. Nah, ten Lirboyo. Jenengan ten ngriki harus disyukuri. Muga-muga termasuk mayuritillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki orang baik oleh Allah difahamkan masalah agama. Wong gelem ngaji tondo-tondone dadi wong apik. No enak ora gelem ngaji dadi ngene. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Mereka yo ora patek ngerti halal haram. Dikira lak wis tunangan, wong lanang wong wedok arepe rabi wis tunangan, tukar cincin. Tapi cincinnya gak cincin akik ngono iku. Cincinnya ya cincin akik gowedhe. Ora mboten akikan, biasane akikan. Tukar cincin. Dikira lah wis tukar cincin, wis tunangan iku wis halal. Ini jadi sering jadi masalah. Dadi sing lanang turu nyanggone sing wedo atus ndek kuno. Ora lapo-lapo kula tileme ten emper ten Bali ten sofa. Dhek ten kamar. Ya iya pisanane ngono. Wes jadi terus niki. Gayane gak wong akeh nyamuk ya, bisa terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Gak ngerti halal haram. Dikira wis ngono iku wis sah. Padahal monggo Gus, monggo. Sebelum akad ra oleh pacaran medeni senan kita pacaran. Cawe itu hati-hati dalam hal pacaran, sing menanggung korban sing akeh sing wedok. Wong lanang gak iso hamil. Nggih. Hati-hati. Wa fihim ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ihim. Di dalam Sawadil A'dham tadi, di mana digambarkan ulama Mekah Madinah kemudian Al-Azhar, itu akan melahirkan ulama-ulama lain yang tidak mungkin dihitung saking akeh. Ya, termasuk ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini.
ya rantai keilmuan itu runut banget. Mbah Hasyim gurunya siapa, katanya ketika belajar di Mekah, alhamdulillah cek nemoni ulama-ulama Ahlus Sunnah ya. Dan ulama-ulama Indonesia banyak yang menjadi ulama hebat di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu luar biasa. Kalau nggak salah, seingat saya orang Indonesia yang namanya masuk munjid itu 2 ya, Imam Nawawi karo Soekarno. Nama saya Zuhal enggak disebut belas. Ini hebat. Syekh Mahfud At-Turmusi ya, terakhir Syekh Yasin Al-Padangi, ulama-ulama yang luar biasa ya. Kemudian Syekh Dahlan Jampes dan juga yang lain ya. Mbah Ihsan ya, Mbah Ihsan Jampes. Jadi ulama-ulama yang tergolong Sawadil A'dham tadi telah menyebar ke seluruh dunia termasuk negeri kita ini, dan kita harus bersyukur dene apa Indonesia sing adoh sangka sumber Islam. 10 jam naik pesawat itu Islam bisa datang ke sini, harus kita syukuri. Ma'a intisarihim fil aqtari, mereka telah menyebar di daerah-daerah, di tempat-tempat yang jauh. Wal afaqi kama la yumkinu ihsa'u nujumis samai, sama halnya tidak mungkin kita menghitung bintang yang ada di langit. Sama ada bintang wakai hitungan. Engko lah terus balik mengisor ngitung engko lah bidro ya. Gampang koyoke 404 tuh hitungnya. Loh, kok malah 512 ya. Loh, seperti itu. Kok rada kok munculnya sandinge. Begitu pula ulama-ulama yang telah menyebarkan Islam ini, yang termasuk Sawadul A'dham tadi, hampir tidak mungkin kita sekarang menghitungnya. Ya mungkin enak disebutkan yang pentolan-pentolan yang besar-besar ya. Tapi di antara pentolan-pentolan itu kan bercabang lagi. Dan ini adalah yang harus kita syukuri, karena apa? Guru kita itu runtut sampai Rasulullah. Pentingnya sanad itu di situ ya. Di zaman guru aja diangger wong, mondok ya aja diangger pondok, milih kiai ya aja sekedar pilih betul. Saiki aneh-aneh soalnya. Termasuk kata-kata ahlu sunnah saiki ya kudu diteliti betul. Ketika konflik di Syria, di Suriah dan sebagainya, ya gaungnya sih ahlu sunnah melawan Syiah. Tapi ahlu sunnah yang mana itu yang perlu dicermati. Sing akeh yang menggembar-gemborkan kata-kata ahlu sunnah di dalam yang konflik-konflik seperti itu biasanya justru dari kalangan Wahabi. Yang menjadi korban justru awake dhewe sing sakjane ahli sunnah yang sebenarnya ya. Jadi klaim-klaim gitu yang repot untuk, sama dengan tadi salafiyin. Tapi salafi saiki ya Wahabi ya, padahal ma'had salaf dan seterusnya ya itu kan trademark kita saja nih. Tapi kemudian wis dipakai orang lain ya, ini yang repot. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u innallaha la yujmi'u ummati ala dolalatin. Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jadi kok akeh-akehe umat jeneng Rasul panggah menempuh jalur yang selamat, menempuh jalur yang benar. Mayoritas umat Muhammad
akan menempuh jalur yang benar. Berarti yang menempuh jalur yang benar itu adalah yang paling banyak. Maka ikuti yang paling banyak. Di Indonesia yang paling akeh NU. Aku kira dulu ya sak donya ki saiki NU, ya gampangane gitu. Ya masih Indonesia NU ya gitu. Waktu sholat renorno madhabe. Aneh-aneh, mungkin bagi kita yang nggak biasa yo. Emang sholat nenek HP muni yo jawab dilepone sak sholat neh terus ngono ya. Jadi balesi HP loh. Ya sujudnya gak enak di berdiri tuh. Aku cek sholat ya, enak ngono ya. Ekstrim yo ya. Jadi aneh-aneh. Jadi Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam, umat Enjing Rasul dalam kesesatan. Jadi sing akeh dhewe ya panggah selamat. Dadi sing selamat sing akeh iku gampangane ngono ya. Kaya tak sampeyan ya nembak kan bebas kan mesti kena mbok sapa sing kena. Tapi ternyata enggak. Serigala itu akan mengejar kambing yang mencil, yang lari sendirian. Nah, ternyata seperti itu saya lihat National Geographic itu ya, Discovery, ternyata yang dikejar serigala itu yang menyendiri. Wajar sampai kena. Ternyata jadi kalau ingin selamat ya ngelompok kepada mayoritas. Ojo malah nyempal. Rawahu at-Tirmidzi, zada Ibnu Majah, fa idza waqa'a al-ikhtilafu fa 'alaika bisawadil a'dham. Ketika telah terjadi perpecahan seperti hari ini, wis gak karu-karuan kae. Fa 'alaika bisawadil a'dham, maka kamu harus memilih yang sawadil a'dham. Penakane kelompok mayoritas ngono wae. Jadi mayoritas di Indonesia ya Nahdlatul Ulama, dan itu sekarang tidak di Indonesia saja. Sak donya iki wis enek cabange NU. Bahkan Afghanistan itu mengcopy paste, di copy paste mendirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan. Orang kok cabang istimewa enggak, tapi betul-betul berdiri Nahdlatul Ulama Afghanistan. Nanti sampai ada lagu Indonesia biladi, Afghanistan biladi, ya diganti-ganti negara ngono tok wae. Ya Jalal Baton ya. Ma'al haqi wa ahlihi. Wa fil Jami'is Shaghir, di kitab Jami'is Shaghir, innallaha qad ajara ummati antajtami'a ala dolalatin. Allah telah menyelamatkan umatku dari berkumpul di dalam kesesatan. Tidak mungkin umat Muhammad ya, kebanyakan sesat, nggak mungkin. Mayoritas selamat. Itu sudah jaminan. Mulane enek hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu jika setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil terjadi kebohongan. Nanti belidok bareng ini gak mungkin. Sama ini loh ya, pulang menyebar. Ya yang saya sampaikan mungkin anak satu sitok loro sing kira-kira gak podo karo kancane. Mergo pas turu, ya, pas ngantuk, utawa disengaja. Tapi sing akeh ya panggah akan menceritakan sesuai yang saya katakan, walaupun gak persis-persis amat. Hadis mutawatir ya tiap tingkatan sanadnya adalah diriwayatkan oleh orang banyak. Seperti Quran ya. Quran itu mutawatir. Kalau lak maca bener, sampean maca Fatihah orang Brazil, ya, orang Italia, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab, orang Jati, bacaannya akan sama. Ya, terjadi perbedaan ya mungkin adalah qiraah sapalah. Oke ya. Nah yang
Atau ya yang jelas kalau nggak podo ya keliru. Banyak hadis yang mutawatir sangat sedikit. Hafalan saya mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu hadis mutawatir ya. Mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas nama Rasul, membuat hadis palsu, maka berarti menyiapkan tempat duduknya di neraka. Wa aktsaruhum ahlul madhahibil arba'ah. Di antara sawadil a'dham tadi yang telah menyebar tadi, sing paling akeh ya ahli madhab 4. Sinten mawon 4 itu? Abu Hanifah ini sing pisanan, terus Imam Maliki sing kedua, urutan kronologis waktu ya. Setelah itu Imam Syafi'i, setelah itu Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad ibnu Hambal itu muridnya Asy-Syafi'i, 6 tahun ngaji di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ngaji kitab Muwatta. Seperti itu urutannya. Fakana al-Imamul Bukhari Syafi'iyan. Ini Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Yang unik adalah bagaimana bisa orang-orang yang mengidolakan Imam Bukhari karena mengambil hadisnya yang banyak, dan memang hadis yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah hadis Bukhari, ranking 1 ya. Lah kok mereka anti madhab, padahal Imam Bukhari bermadhab dan madhabnya madhab Syafi'i. Ini pengidola Imam Bukhari anti madhab, sing diidolakan justru bermadhab dan madhabnya Syafi'i. Imam Bukhari luar biasa. Dan gak kaya saiki ngapane tok iku angel ya. Datang ke banyak negara untuk mengkoleksi hadis, menyeleksi hadis. Akhoda anil Humaidi wa Za'farani wal Qurabisi. Imam Bukhari mengambil madhab Syafi'i dari guru-gurunya, yaitu Imam Humaidi dan seterusnya tadi. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i. Begitu pula Ibnu Khuzaimah dan Nasa'i itu juga bermadhab Syafi'i. Jadi imam-imam hadis yang ada itu Bukhari, Muslim dan seterusnya, termasuk Khuzaimah dan Nasa'i itu ya 90%, 95%, mendekati 100% itu madhabnya adalah madhab Syafi'i. Awake dhewe ya madhab Syafi'i. Alhamdulillah. Yo nanti ketika beberapa kasus pindah madhab seperti haji pas tawaf, nah itu kalau pakai madhab Syafi'i ya ramari-mari, karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu, ya nanti ganti ke madhab yang lain ya. Gampang aja ya, madhab Imam Abu Hanifah ya. Tuh, kalau di madhab Syafi'i kan cukup 3 hal ya. Ini madhab Imam Abu Hanifah kalau rambut ya sageplek. Wes kingkun demek wong wedok wis gak batal. Saya itu gandengan dengan istri terus cukup ini wudu ini kono pakai madhab liya penak wis demek bojo gak batal ya. Pakai madhab lain ya. Oh coba ke kesempatan jadi Pak Juhal wis gak batal ya. Tak ndembaki wong ya. Rawale. Jadi bedakan antara batalnya wudu dengan dosa loh ya. Ya. Gak batal wudune tapi bangga dosa lah wong liya. Cek mula nek wong wedok iki lho, mbok demek tangane ngene, oh gak batal wudune, mergo nek lemeh iya gak batal tapi dosane ya pangga nyetrum iki. Jadi perkara dosa karo batale wudu seje. Sama juga dengan najis dan halal.
Monggo yang ada ini halal ya, suci. Tapi mejo iki ya suci tapi haram mbok pangan ya. Ini bedakan ya. Di kelompok Sawadil Adom sekarang terkumpul dalam madhab-madhab yang 4 itu. Wakana al-Imam al-Junaidi Thauriyan. Imam Junaid, imam kita dalam segi tasawuf ya. Imam kita dalam segi akidah ada 2. Imam Asy'ari karo Maturidi, Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari karo Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Imam fikih kita ada 4. Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam tasawuf kita ada 2 ya. Al-Ghazali karo Junaid Al-Baghdadi. Itu satu pendapat. Nanti ada lagi yang tidak seperti itu ya. Junaid ini Thauriyan, Imam Thauri. Ya, ini tidak sampai ke kita ya, karena tidak terbukukan kitab-kitabnya. Santri-santrinya kurang bisa menjaga ya, sehingga 4 itu. Jadi ini Sufyan Ats-Tsauri itu madhab kelima. Ya, ketika disebut madhab kelima itu ya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi murid-muridnya, santri-santrinya tidak bisa membukukan seperti di madhab 4 itu. Mengapa kita mengikuti madhab 4 itu? Karena hasil ijtihad 4 itu nyampe ke kita ya. Buku-bukunya, kitab-kitabnya nyampe ke kita sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i nyampe ke kita. Ar-Risalah di usul usul fikihnya itu nyampe ke kita. Nah, Imam Malik, Imam Watta nyampe ke kita. Imam Abu Hanifah fikih akbar nyampe ke kita. Sufyan Ats-Tsauri, aku gak temuannya. Jadi salah satu mengapa kita hanya menggunakan 4 madhab karena kitab-kitab mereka ya itu nyampe ke kita sehingga kita bisa meneliti itu Malik madhabnya. Wal Muhasibi Syafi'iyan, Imam Muhasibi Syafi'i. Wal Jariri atau Bari Jarir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ini madhabnya Hanafiyan. Imam Abu Hanifah madhabnya. Wal Jailani lagi yang banyak kita kenal ya, kalau kita tahlil seperti tadi saya kirim Fatihah, ini Abdul Qadir Al-Jailani justru Hambalian, madhabnya Hambali, Ahmad ibnu Hambal. Wasadili ini Tarekoh Sadiliyah, Malikian, madhabnya Imam Malik. Fattaqayyudu bimadhabin muayyanin ajma'alil haqiqah. Berpegang teguh dengan madhab yang tertentu, yaitu lebih mengumpulkan kepada kebenaran. Jadi ojo sok-sok pokoknya enek hadisnya langsung, pokoknya enek ayatnya langsung, tanpa bermadhab. Ini menjadi masalah ya. Jargon katanya kembali ke Quran hadis, nah ini menjadi masalah. Didengar seakan-akan manis, bagus, tapi sajane di balik itu ada banyak malapetaka. Karena apa ya, kadang-kadang ayat itu seakan-akan maksudnya ini, tapi ternyata tidak. Hadis itu seakan-akan seperti ini, ternyata tidak. Karena akan ada hadis yang lain. Contoh tadi yang dihentikan nih, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu kan salah satu hadis tentang bid'ah. Masih ada hadis tentang bid'ah yang lain. Di Arba'in Nawawi ya, ini kan piye kalimatnya saya agak lupanya. Jadi man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa
raddun. Itu ada lagi kayak hadis. Itu yang malaisa minhu raddun, kalau ma minhu berarti makbulun. Ini contoh. Ada lagi hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min auzarihim syai'a. Jadi hadis tentang bid'ah itu beberapa ya. Dan ingat ini, ya ini paling pena ya, sama lah gak hafal hadis-hadis tadi. Kulun itu tidak bermakna semuanya. Kulun tidak bermakna setiap. Contohnya apa? Ada ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun Gusti Allah wa ja'alna minal ma'i saking banyu kulla syai'in ing saben-saben perkara hayyin kang urip. Berdasar ayat ini seakan-akan maknanya ya, kalau kula adalah setiap makhluk hidup dicipta dari air, tapi ternyata tidak. Awake dhewe dari tanah, jin setan dari api, malaikat dari cahaya. Wakeh makhluk hidup yang tidak dicipta dari air. Kulun tidak bermakna semuanya. Nah seperti ini dibutuhkan ilmu-ilmu yang banyak, kealiman yang luar biasa untuk bisa memunculkan hukum dari Quran dan hadis, jenenge istimbat. Istimbat hukum dibutuhkan ilmu yang lain yang luar biasa banyak. Ada nahwu, shorof, balaghah, nasih mansuh dan seterusnya. Tasrifan rahatam ora iso lah kok ijtihad ya berantakan. Dan ini terjadi ya ada ulama dari binatang-binatang berdasarkan ayat tertentu, padahal nggak seperti itu yang dimaksud nih. Ayam ulama, kambing ulama, kacau ya. Gampang menjadi ulama. Wa aqrabu litabasuri, lebih mendekatkan kepada pengertian. Wa ad'alit tahqiqi, lebih menarik kepada kebenaran atau nyataaken. Tahqiq itu ngene lho ya. Jadi ngeluwiti sing nemen. Nah iku jenenge tahqiq. Jadi ana kitab-kitab salaf, kitab-kitab seperti kitabnya Mbah Hasyim dan kitab-kitab yang lain. Nah, Al-Ibanah itu nanti ditahqiq, diteliti betul oleh tokoh yang ahli di bidang itu, kemudian diterbitkan. Diteliti dulu sebelum diterbitkan itu diteliti betul sampai mendalam. Ya, jangan-jangan ada yang salah atau bagaimana itu namanya tahqiq. Wa ashala tanawulan, lebih mudah untuk memperoleh. Jadi kalau terkumpul dalam madhab-madhab tertentu, awake dhewe gare gampang. Ya. Ingin belajar fikih yang madhab mana? Syafi'iyah lo itu akeh banget. Sing kira-kira dilentreh apa yang singkat? Singkat ya. Lah awake dhewe zaman saiki ya mungkin kurang berlaku di pesantren salaf ya mabadiul fikih mungkin atau fikih wadih. Yang di pesantren ya Safinatun Najah, Sulam Taufik, ya, Fathul Takrib, Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar. Nah, lebih ya Bajuri. Ya, di kitab yang lain Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya. Wakil banget Safiyah tok iku wis
sak ruangan ini kira-kira gak sedang. Nah, yang Syafi'iyah saja fikih, belum nanti cabangan yang lain. Ngono-ngono garek gampang ya Syafi'i. Nek gak enek madhab ya piye mbayangno ya ora iso. Dan tidak hanya masalah fikih. Ilmu sosiologi loh ya juga pakai madhab sekarang ya. Jadi penelitian sosial juga pakai madhab, ora kok terus tanpa madhab, tanpa aliran. Wa ala hada darajah al aslafus sholihun wa suyukhul madun ridwanullah ta'ala ilhim ajmain. Jadi ulama-ulama salaf soleh pada guru-guru kita yang di masa lampau, semoga Allah meridhoi mereka, itu juga melakukan madhab ini, pendapat-pendapat para ulama yang dalam kategori madhab ini sampai sekarang. Tapi itu tadinya di pondok yang pondok-pondok betul terpercaya, di kiai-kiai yang betul-betul terpercaya. Mana milih mondok ya hati-hati, milih guru ya hati-hati. Sampai Abdullah bin Mubarak ngendika al isnadu minaddin, sanad ilmu itu bagian dari agama. Falolal isnadu laqala man syaa masa. Kalau tidak ada penyandaran ilmu, tidak ada sanad, maka orang akan ngomong apa saja. Jadi lah ditanya hukum, ya jawaban ini di kitab ini begini. Kalau nggak bisa ya sementara nggak usah saja menjawabnya. Ngomong tidak tahu, belum tahu, biasa. Ojo kok kemudian gengsi dan seterusnya. Ini yang terjadi di para dai kadang-kadang di televisi ketika ditanya arep jawab gak roh iku malu, akhirnya jawab syukur angger. Dan saya pernah menjumpai ya, pagi hari lho lah kok kayak ngene ya. Jadi di madhab kita kan ya wis jelas kalau haid itu minimal 1 hari, umumnya 6 atau 7, maksimal 15. Kemudian nifas itu sak kecerotan istilahnya ya. Kemudian umumnya 40 hari, maksimal 60 hari, kan gitu sudah wis terbiasa banget. Nah, kok dia jawabnya kok tidak seperti itu ketika ditanya. Waduh ya, masuk TV disiarkan, dilihat banyak orang, kemudian ketika salah begitu kan ya menyesatkan ya. Dan angel ya, mondok itu butuh kesabaran, butuh tenanan, butuh sangu, butuh dorongan dan seterusnya. Fanahnu nahudu ikhwanana awamal muslimin ayat taqallaha haqqa tuqatih. Saya mendorong kepada teman-teman awam, ini Mbak Hasim ya, ayat taku, untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Wa ala yamutu ila wahum muslimun, dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Semuanya husnul khatimah. Amin. Wa ayyuslihu dzatal baini minhum. Salah tulis jadi malapetaka, dan sudah banyak contohnya. Wa ayyasilu al arham, menyambung tali silaturahim, dapat dengan saudara. Wa yarifu haqqal akabir, mengerti hak-haknya orang besar ya, ulama, kemudian pemerintah. Saya ki wabot ya jadi pejabat di demo aja wis. Setiap perilaku diinceng karo KPK. Nah, kalau dolan ke masyarakat rawan untuk didemo. Beratnya di situ.
Padahal ada hak-hak yang harus dipenuhi rakyat kepada pejabat. Nah, buat jadi pejabat. Dan tidak gampang berontak. Ini ya, di Ahlussunnah wal Jamaah itu ingat ya. Mengapa NU pemerintahannya koyo opo ae iso ngladeni ora tahu berontak? Ya karena Ahlussunnah seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu dipenging untuk berontak. Keadaannya piye? Karena apa? Madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Wes to kaya apa? Ya, dari Yazid bin Muawiyah yang kayak gitu aja loh. Orang kok kemudian diberontaki. Dan macam-macam. Jadi dalam sejarahnya ya seperti itu. Di NU juga gitu. Di zaman Orde Baru digencet kayak apa. Ya panggah nggak berontak. Nah, karena itu ada semacam larangan ya. Nanti kalau berontak madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Paten-patenan ya sama dengan tiga ini tadi, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, perang beronta, perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Itu mengerikan sekali, korbannya banyak dari kedua belah pihak. Nah, yang itu Sayyidina Ali termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Sayyidina Zubair bin Awam juga dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah juga dijamin masuk surga. 10 sahabat dijamin masuk surga semua itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, wa Sa'din wa Sa'idin wa Abdurrahman wa Zubair bin Awam ya. Itu sahabat teragung 10 itu. Jadi kita juga harus mengerti hak-hak pejabat, ulama. Wa ayyarhamu ad-du'afa wal asoghir. Kasih sayang dengan orang lemah dan kawula alit. Lah eje sakamene ya gini rumus kehidupan. Ada orang itu yang di atas kita, ada yang setara dengan kita, ada yang di bawah kita. Lah kalau dengan orang yang di atas kita piye, karo cacing sak ngisore dhewe piye, enek beda-beda cara melakukannya. Adikmu mbok lulus sirahe. Sing pinter sing ngaji le ya sekolah, sok dadi dokter, dadi TNI. Mbahmu mbok ngono. Mbah, sampeyan wis meh mati, Mbah. Mbok yo sregep sing salat ya ora patut. Karena kita memperlakukan orang di atas kita berbeda dengan saya salaman dengan Yai Wahid berusaha mencium tangan, wajar, paman saya ya. Tapi loh saya dengan sebaya dengan saya cium tangan ngenyek awakmu, mendingan ngono ya. Jadi memperlakukan orang juga harus beda-beda sesuai dengan kedudukannya. Ya, ini jenengnya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mbah Yai, Pak Lurah, tahlilan yo dia ngarep. Soalnya cobalah satu orang ngomong sing gampangane jarang di masjid yang sholatnya yo mriyo tok misalnya. Sama saling ngarep goblos tenan wonge ya. Ya. Sama orang itu punya tempatnya masing-masing. Adil itu bukan sama rata sama rasa, enggak. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Enek duwe anak itu TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bah adil lak nyangoni padha, mangewan kabeh. Ya ora adil jenenge. Sing TK, sing SD 5.000 jek cukup digawe tuku dawet, tuku bubur gitu apa cah saiki sosis ya. Tapi sing kuliah 5.000 alamah 5.000 iki ke parkir ya beda-beda ya. Di adil itu bukan
kok sama rata sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempat. Riyoyo dari TK sampai perguruan tinggi ditukokne kaos yang podo kabeh. Tom and Jerry, ya wis ora adil jenenge, malah dolim iku. Wanan hahum anit tadaburi watabaruti. Kita mencegah mereka dari ungkur-ungkuran dan benci-bencinan. Jangan sampai mendorong terjadi perpecahan, tukaran satu dengan yang lain. Harus kita cegah. Lah saiki wae dengan berbagai kepentingan. Indonesia ini kan negeri paling kaya. Kekayaan alam, keindahan, mineral, wis Suwarna Dwipa itu Sumatera, Pulau Emas, Sulawesi, Pulau Besi, Java Dwipa, Pulau Padi. Sak donya iki jan wis gak enek sing seperti Indonesia iki. Disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu Sabak ya. Lah Indonesia ini di atas Sabak. Zaman Mekah di Madinah golek rambanan angel zamane. Dek kene wis golek butuh pirang bongkok. Watakotui, watahasudi, wal iftirok, dan seterusnya. Kita menghindari, kita cegah hal-hal negatif tadi ya, tukaran, saling drengki. Ini harus dibedakan ini. Ada namanya hasud, ada namanya ghibtoh ya. Hasud itu apa ya, tamani zawali nikmati anil ghairi, berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Koncomu arepe oleh jodoh wayu, sampean gak seneng, lah nyake dhek oleh bojo kaya ngono, lah aku sok kalah saingan. Muga-muga kasih to, muga-muga kasih to. Panggah ngono lha iku jenenge hasud, iri. Berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang. Tapi lah sekedar pengin dhek iso kaya ngono, iso bojone, muga-muga aku ya iso kaya ngono. Lah iki jenenge ghibtoh, gak apa-apa. Malah apik. Ya, jenenge ghibtoh. Lah iri, kata ini iri itu kadang-kadang iri yang dimaksud hasud, kadang-kadang iri yang dimaksud ghibtoh. Dilihat-lihat konteksnya. Nah, sing hasud gak oleh, sing ghibtoh oleh. Wal iftiraq, perpecahan. Watalawun fiddin, timbulnya bermacam-macam aliran dalam agama. Ya saiki dah reno-reno tenan ya. Zaman dulu ada nabi palsu, sinten yang paling terkenal? Musailamah al-Kadzdzab. Itu nikah juga dapat nabi palsu perempuan. Cocok wes. Sajah Tamimiyah. Sing membunuh Musailamah itu Wahsy. Wahsy ini dulu yang membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud 3 Hijriah. Jadi Wahsy ini membunuh paman Rasul Hamzah. Nah, kemudian Wahsy ini masuk Islam. Tapi Kanjeng Rasul kalau petuk Wahsy bahasa mlebu Islam, panggah piye ngono mergo kelingan pamane, sehingga enggak enak Wahsy. Nah, kemudian Wahsy ketika terjadi memerangi orang nabi palsu di zaman Abu Bakar, ya, saya harus menebus kesalahan saya membunuh pahlawan Islam Hamzah dengan membunuh musuh Islam. Jadi satu sisi Wahsy adalah pembunuh pahlawan Islam, satu sisi Wahsy pembunuh musuh Islam. Itu Wahsy.
Jadi nak sekufu iku kalau nabi palsu dapat nabi palsu. Ya. Itu artis oleh artis oleh Gus yo. Bayo gak mbayangne. Mulane aku dhisik gak sidos ngono. Ya sitoke apa ya berpegang pada artis ya sampean ngerti dhewe. Wa nakhutum ayyakunu ikhwanan. Kita mendorong untuk saling bersatu, bersaudara. Ya. Jadi pabrik kain yo nek pekerjane yo butuh sarapan bareng berarti melibatkan bakul sego pecel. Sego pecel berarti yo melibatkan sing nandur pari. Wis pokoknya satu benda yang kita pakai, yang kita manfaatkan melibatkan jutaan orang. Kusrek enak apa mbak? Kesel sampai? Karena kau pun lewe kan ini. Wa ya'tasimu bihablillahi jami'ah, untuk berpegang kepada tali agama Allah secara keseluruhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu, berpeganglah teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi la awake dhewe gelem neliti sila-sila dalam Pancasila itu semua ada dalil Qur'annya. Persatuan Indonesia dalil iki wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketuhanan yang Maha Esa ya qul huwallahu ahad. Tadi kemanusiaan yang adil dan berat ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerakyatan musyawarah ya wasawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadun ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Keadilan ya i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan seterusnya ya. Jadi islami banget walaupun kalimatnya Pancasila. Bungkusnya aja dibungkus seperti itu biar bisa diterima oleh pihak lain. Tapi isinya sajane Islam banget. Wa alayat tafarroku dan jangan sampai bercerai-berai. Wa ayyattabiul kitab was sunnah, mengikuti kitab dan sunnah. Yang dimaksud kitab adalah Quran, yang dimaksud sunnah adalah hadis. Taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bihima lantadilu abadan kitab Allah wa sunnata rasulih. Wa makana alaihi ulamaul ummah kal imami Abi Hanifah, dan mengikuti pula apa-apa yang dibuat pegangan oleh ulama umat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhum ajmain. Ulama-ulama tersebut mengikuti pendapat itulah yang kita buat pedoman ya. Pun wayai napa masih ada cara lagi Pak Wahyu? Oke, makanya ini masih ada beberapa hal, beberapa acara. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, monggo. Monggo mbak-mbak yang ingin tanya. Kalau bisa ya saya jawab, kalau enggak ya piye, gak iso ya. Jadi sampean harus hati-hati dengan jargon-jargon yang diucapkan orang. Kadang-kadang ora usah ngikuti Imam Syafi'i. Wong Imam Syafi'i ya menungso biasa, ya duwe salah. Ngikuti ya Rasulullah wae. Nah, ini kan ya repot. Karena apa? Contoh hadis shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Lah wae dhewe ora pernah bertemu dengan
Rasulullah, kita itu terpisahkan jarak dan waktu. Ya kok disuruh seperti melihat Rasulullah sholat. Dari sana piye ya? Mencontoh orang yang A. Yang A ini mencontoh B. B terus sampai Z. Nah, Z itu melihat Rasulullah sholat. Isone ngono. Karena kita itu waktunya berbeda dengan tidak di masa Rasulullah hidup. Hati-hati dengan Quran hanya dengan diterjemah saja tanpa melibatkan tafsir. Ini juga repot ya. Tanpa melibatkan tafsir. Apa meneh hanya unsur hawa nafsu. Saya pernah mendengar masalah tak omong iki yo piye padha-padha sebaya juga kayaknya munine kok ngene to. Sing gak oleh kuwi mendekati zina. Zina itu gak apa-apa. Kacau to ya. Bayar kita. Ya Allah itu sudah nyuwun sewu keluar dari Islam kalau sampai zina dikatakan tidak apa-apa. Memang ayat Qur'annya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Istimbati mendekati ae ora oleh apa meneh nglakoni. Mendekati saja enggak boleh apalagi melakukan. Nah, ini kalau orang nerjemah saja kan menjadi seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Akhirnya bojone ra tau dilembelas. Anake ra oleh dilem. Dalile alhamdulillahi rabbil alamin. Karena segala puji ora kok ngono sing dimaksud. Wonten Pak Hosein badhe tanglet. Mboten. Tapi pikirannya di sini toh. Jenengan enggak di rumah toh. Oh, pikir tubuhku ada di sini tapi tidak dengan jiwaku ya. Mbak, ada enggak? Tanya. Mboten. Yakin ahlu sunnah walaupun awake dhewe menjarkan urung roh dalile. Ora usah gampang dalil ngono wis. Ditawani dipek mantu yai ning wayu lah kok tekok dalile pundi goblok ya. Oh kok tekok dalile lho ya Allah. Ini kesempatan enggak mungkin terulang ya. Kok tekok dalil iku urusane mujtahid. Awake dhewe tinggal ngikut aja. Nek awake dhewe diurusi dikandel ora kober liya-liya. Sujud carane piye, bacaane endi, dalile endi. Ya wis salat iku tok aja dalile banyak dan kita enggak koper liya-liya. Lha wong sing amit ngikuti saja kita ngikuti madhab Syafi'i. Misalnya menggunakan kitab-kitab ya Kifayatul Akhyar tadi, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Maca kuwi tok lho angel. Maca kitab kuning itu aja sudah susah. Kok ijtihad lho ya. Ngikuti aja lho. Angel. Saya pernah lihat teman saya salah satu daerah, tak delok kitabnya kowekelen. Wan nahru utawi Gunawan. Aduh. Lho bengawan lho kalau nulis tak delok Gunawan nih lho. Ini kan bukan orang Jawa ya, dia bukan orang Jawa sehingga ya sak krungu-krungune didelok aku kok Wan nahru utawi Gunawan ya. Masya Allah. Ini contoh sulit. Sering saya contohkan juga lamakna jenggot hati-hati. Wa makana, wa malan barang kana kang ono apa? Lho ini tulisannya wa makanan berang kang ono itu ya. Iya. Ngaji enak jenggote kowe angel. Wene kitab pun apa meneh ijtihad.
Ini mondok sing tenanan. Dan mumpung masih usia-usia masih daya ingat masih kuat. Kemudian semangat masih ada. Ojo gampang kesusu mikir cowok, cewek penyakit kuwi lho sing mari sing ngomong. Tapi yo wajar juga ya sajane. Zuyina linasi hubus sahawati minan nisa'i. Ya penyakitnya cah sekolah itu memang diulang koyo yo tibane kok gurune digambar ya ora kok nulis catatan ya. Digambare bentuke dakocan bisane wah, ya seperti itu. Cukup saya kira ya. Monggo kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.